Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia telah berbuat untuk masa depannya, yaitu untuk hari akhiratnya. Wattaqullah, bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha khabir, Maha mengetahui secara detail apa yang kalian lakukan. Ayat ini kata para ulama aslun fi muhasabatin nafs. Dia adalah dalil tentang perintah untuk muhasabah jiwa. Karena Allah mengatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa ya memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk masa depan, yaitu untuk hari akhiratnya. Yang dimaksud dengan muhasabatun nafs, muhasabah jiwa adalah menghisab jiwa. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi sebaiknya kita menghisab diri kita terlebih dahulu. Kalau kita bahasakan secara bahasa modern, maksudnya mengaudit. Kita mengaudit, mengevaluasi kembali apa yang telah kita lakukan dalam keseharian kita sebagai persiapan untuk hari esok kita, itu hari kehidupan yang sesungguhnya. Karena kita semua sadar bahwasanya kehidupan kita ini hanya sementara. Kita semua sadar kita bakalan meninggal dunia. Itu perkara yang sangat kita yakini. Tidak ada khilaf bahwasanya manusia akan mati. Ya. Dan setelah itu kita akan masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, atau lahun wa la'ib. Kehidupan dunia hanyalah permainan, senda-gurau dan permainan dalam ayat yang lain. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kehidupan yang akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, seandainya mereka mengetahui. Rasulullah sallallahu berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Rasulullah buka dengan labbaik. Labbaik itu artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya, ketika kita terpesona dengan dunia, hendaknya kita mengucapkan perkataan tersebut, labbaik la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Dan terlalu banyak ayat mengingatkan kita akan hal ini. Jadi kehidupan kita ini hanyalah sementara dan kehidupan kita yang sungguhnya adalah akhirat. Maka seorang berusaha mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari tersebut. Jika dia tidak persiapan, maka dia akan menyesal. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak penyesalan orang-orang karena tidak persiapan. Menyesal ketika bertemu dengan hari tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berkata manusia pada hari kiamat kelak, yaqulu ya laitani qaddamtu. Seandainya dulu waktu di dunia saya beramal soleh, li hayati, untuk kehidupanku yang sesungguhnya. Di dunia ini kehidupan yang semu, kehidupan sesungguhnya adalah setelah kita meninggal dunia. Itu kehidupan yang sesungguhnya, setelah itu kehidupan akhirat. Maka Ibnu Katsir rahimahullah membawakan ayat ini secara umum. Semua orang akan menyesal. Orang-orang kafir mereka menyesal kenapa dahulu mereka tidak beriman. Para pelaku maksiat mereka menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Para pelaku maksiat menyesal kenapa dahulu saya tidak taat kepada Allah untuk kehidupanku yang sungguhnya, yang sekarang, yang abadi. Bahkan orang-orang bertakwa juga menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dahulu saya kurang amal soleh saya? Kenapa dahulu saya kurang amal soleh saya? Dulu kenapa saya ketika berbakti kepada orang tua saya masih perhitungan? Kenapa dahulu ketika saya sholat malam saya masih malas-malasan? Kenapa saya baca Quran, iya baca Quran tapi kurang baca Qurannya? Kenapa ketika saya bersedekah saya masih pelit? Sedekah iya tapi pelit. Dia akan menyesal. Jadi berkat orang yang bertakwa saja menyesali. Seandainya dia bisa beramal lebih banyak, tentu dia akan
lebih indah lagi kehidupannya di akhirat kelak. Oleh karenanya, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari akhiratnya yang sesungguhnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya al-kais, ya, man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Kata Nabi SAW bahwasanya orang yang al-kais, yang cerdas, adalah man dana nafsahu, orang yang menundukkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ay man hasaba nafsahu, yang menghisab jiwanya. Dia senantiasa menghisab jiwanya. Ketika dia menghisab jiwanya, maka dia konsen untuk beramal untuk hari akhiratnya. Wa alima lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini al-kais, itu orang yang cerdas. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya, fa ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Rasulullah SAW berkata, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang paling sering mengingat kematian itu orang yang cerdas, dan yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan akhirat itulah yang paling cerdas. Ulaikal aqyas. Itulah orang-orang yang cerdas. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang setiap hari kita bermaksiat. Orang hidup di zaman orang mengumbar pandangan dengan sebebas-bebasnya, membuka YouTube, membuka Facebook, kemudian dia memandang apapun yang dia pandang, iklan-iklan yang lewat, berita ini, berita anu, wanita buka aurat, ya, ghibah namimah, bercampur baur, baca keburukan si fulan, aib si fulan, dibaca, dia dengar setiap hari. Itu kerjaan kita. Waliyadzubillah. Demikianlah sebagian kita, mungkin tidak semua, tapi sebagian kita seperti itu. Setiap hari dia kerjakan maksiat. Maka dia sangat butuh untuk muhasabatun nafs. Sangat butuh untuk mengaudit dirinya. Kalau dia tidak mengaudit dirinya, dia akan lepas kontrol, dia terus begitu. Tanpa dia sadar, tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan. Nah, untuk mengekang kita agar kita tidak terus lepas kontrol, melihat terus, ya, ghibah, namimah, mendengar hal yang haram, kita harus mengontrol diri kita. Caranya adalah kita menyisihkan waktu untuk menghisap jiwa kita. Untuk menghisap jiwa kita. Inilah yang pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan juga kepada antum dan antuna untuk kita mengamalkan ibadah ini. Meskipun dalam sehari kita cuma butuh waktu 5 menit saja, tidak usah banyak-banyak, 5 menit. Kita renungkan apa yang telah kita lakukan. Evaluasi. Jangan kita terus bergerak ke depan tanpa mengevaluasi amal ibadah kita. Kalau perkara dunia kita evaluasi demi untuk kemajuan, perkembangan, ada kesalahan kita perbaiki, ada kekurangan kita tambal. Betapa sering kita mengevaluasi kegiatan duniawi kita. Nah, kita butuh evaluasi tentang amal ibadah kita, tentang amal soleh kita, tentang maksiat yang kita lakukan. Kita butuh evaluasi. Nah, evaluasi itu namanya muhasabah atau muhasabatun nafs. Dan yang paling bisa menghisab dirinya, memuhasabah, mengevaluasi dirinya adalah dia sendiri. Karena yang paling tahu tentang diri kita setelah Allah Subhanahu wa taala adalah kita. Orang lain tidak tahu tentang diri kita, orang lain tidak tahu apa yang bergerak dalam hati kita, kita yang tahu. Orang lain tidak tahu bagaimana tatkala kita bersendirian, yang mereka lihat tatkala kita tampil di hadapan mereka, tapi kita tahu tentang diri kita. Maka tidak ada yang bisa mempraktekkan muhasabatun nafs, bisa mengaudit dirinya seperti dia sendiri. Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu mengerti tentang dirinya. Dia mengerti tentang dirinya. Bagaimana kondisinya, bagaimana amal dia, bagaimana kesendiriannya, bagaimana isi hatinya. Tinggal dia mau mengecek apa yang telah dia lakukan.